asal-usul bendera Indonesia. Bendera merah putih bukan hanya sekedar kain berwarna merah dan putih yang berkibar di tiang bendera. Lebih dari itu, bendera ini menjadi simbol keberanian semangat juang dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, sedikit yang tahu bahwa bendera ini bukanlah ciptaan para pahlawan kemerdekaan Indonesia, melainkan warisan Nusantara yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, bendera merah putih juga memiliki nilai religius yang kuat terkait dengan amanat Rasulullah yang disampaikan melalui tokoh agama dan habaib di Indonesia. Bendera merah putih memiliki kisah yang menghubungkan bangsa Indonesia dengan masa lalu dan bahkan sampai ke masa sebelum mengenal tulisan. Dalam sejarah Indonesia, banyak kerajaan dan suku yang memakai warna merah putih sebagai lambang kebesaran, yang masih bisa kita lacak sejak kerajaan Kediri hingga kerajaan Majapahit. Bendera merah putih selalu menjadi simbol kesatuan, keberanian, dan kebesaran. Bahkan bendera Majapahit masih digunakan sebagai ular-ular perang Angkatan Laut Indonesia. Hingga kini, salah satu contoh bendera yang menggunakan warna merah putih sebagai lambangnya adalah bendera Perang Sisingamangaraja IX. Dari tanah Batak, bendera tersebut bergambar pedang kembar warna merah putih dengan dasar merah menyala dan putih. Saat perang terjadi di Aceh, para pejuang Aceh menggunakan umbul-umbul sebagai bendera perang dengan warna merah dan putih. Bendera tersebut diberi gambar pedang bulan sabit, matahari, bintang, serta beberapa ayat suci Al-Quran di bagian belakangnya. Pada masa kekuasaan kerajaan Bugis ini di Sulawesi Selatan sebelum Arung Palaka, bendera merah putih digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone. Bendera Bone tersebut dikenal dengan sebutan Warung Porang. Pada masa Perang Jawa pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kekuasaan Belanda. Bendera tersebut kemudian dianggap sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Meski demikian, bendera merah putih yang saat itu dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda belum digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Barulah pada awal abad ke-20, bendera merah putih mulai digunakan oleh para pelajar dan kaum nasionalis sebagai simbol persatuan dan perjuangan melawan penjajah Belanda. Setelah Indonesia merdeka dan kemerdekaannya diakui oleh Belanda pada tahun 1949, bendera merah putih resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia. Jauh sebelum itu, merah putih tidak hanya dianggap sebagai lambang Jawa, namun juga dianggap sebagai lambang nenek moyang Nusantara yang telah ada selama 6.000 tahun, meski beberapa masyarakat masih mengaitkannya dengan simbol-simbol Jawa. Muhammad Yamin pernah menuliskan bahwa merah putih menyimpulkan gula kelapa. Kombinasi merah putih dipelihara oleh tradisi Jawa seperti dalam upacara selamatan yang menggunakan jenang abang putih, atau dalam pembuatan rumah di kampung-kampung di Jawa yang masih mengharuskan adanya kain merah putih yang dibalutkan pada belandar atau kayu yang digunakan untuk penyangga kuda-kuda atap rumah. Oleh karena itu, merah putih memiliki nilai yang sangat penting dalam budaya Nusantara dan menjadi simbol kebesaran yang dihormati oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Muhammad Yamin tidak setuju dengan anggapan bahwa merah putih hanya merupakan warna khas Jawa atau mewakili agama tertentu. Dalam argumennya yang didasarkan pada data historis, Yamin menegaskan bahwa kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang beragama Buddha juga menggunakan warna merah putih. Masyarakat Papua juga menghormati merah putih seperti dengan campuran sagu putih
dan buah soradi yang berwarna merah yang disebut papeda. Menurut Kiai Haji Adnan Anwar, para ulama telah mempersiapkan konsepsi negara Indonesia jauh sebelum kemerdekaannya. Hal ini terbukti dari dokumen hasil Batsul Masail yang dibuat di Masjid Baitur Rahman Aceh pada tahun 1783. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa jika Nusantara menjadi negara, maka namanya adalah Al-Jumhuriyah, Al-Indonesia. Beliau mengklaim telah melakukan penelitian dokumen dari berbagai tempat termasuk ke perpustakaan di Berlin untuk membuktikan bahwa nama Indonesia sudah ada sejak tahun 1783 dan dibentuk oleh ulama-ulama di Aceh. Beliau mengatakan, "Saya sudah melacak berbagai dokumen dari Aceh sampai Pak Tani, Thailand, bahkan ke perpustakaan di Berlin, menemui Profesor Bastian bahwa nama Indonesia baru ditemukan oleh Barat tahun 1892. Padahal nama Indonesia sudah ada pada tahun 1783 dan dibentuk oleh ulama-ulama di Aceh." Selain itu, Adnan Anwar juga menambahkan bahwa konsepsi NKRI telah melibatkan banyak ulama yang berperan penting dalam pembentukan bangunan dan konsepsi negara Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh mimpi yang dialami oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri, seorang guru agama yang dihormati oleh masyarakat Indonesia. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa bendera Indonesia merdeka akan berwarna merah putih. Beliau mengatakan Habib Idrus Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat di kota Palu, yang juga adik kelas Mbah Hashim Asy'ari, pernah mengatakan bahwa beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad, dan pesan dalam mimpi itu adalah nanti kalau Indonesia merdeka, benderanya adalah merah putih. Hal ini menunjukkan bahwa selain menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam membangun negara yang lebih baik, bendera merah putih juga memiliki makna religius dan telah sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muktamar NU tahun 1937 juga memperlihatkan kesetiaan para ulama terhadap NKRI. Hal ini dapat dilihat dari usulan Mbah Hashim Asy'ari dan didasarkan atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri bahwa bendera Indonesia haruslah berwarna merah putih dan dipimpin oleh Soekarno. Selain itu, ulama-ulama Indonesia juga menunjukkan rasa cinta mereka terhadap NKRI